Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Itu sepenggal lagu rohani tentang Dia buka jalan. Tuhan yang membuat segala sesuatu ajaib dan perkasa. Dan pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, mujizat bayar hutang. Ya, mujizat bayar hutang. God love janda. Bertemu kembali bersama Pendeta Najaruddin dalam Ragiku, Renungan Pagiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya. Seri mujizat, dan ini mujizat yang berikutnya. Kalau dalam seri yang saya sudah sampaikan, ini yang ke-11. Dan ini berlanjut dari Elia ke Elisa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mujizat-mujizat Yesus sudah kita dahulukan, kemudian kita masuk kepada mujizat Elia dan Elisa. Lalu setelah ini selesai, nanti kita akan membahas lagi mujizat-mujizat Tuhan Yesus. 3 pandangan tentang mujizat ya. Yang pertama, mujizat itu tidak ada, itu cerita dongeng. Yang kedua, mujizat itu yang langsung terjadi langsung, itu sudah tidak ada, yang ada adalah proses. Pandangan yang ketiga, mujizat langsung masih bisa, dan mujizat proses Tuhan pakai, dan lebih banyak Tuhan pakai proses. Dalam kasus janda bayar hutang, ini adalah mujizat langsung. Dalam kasus janda memelihara Elia dengan roti yang sedikit, ini adalah mujizat langsung. Dalam kasus Elia diberi makan oleh malaikat Tuhan, itu adalah mujizat. Dalam kasus Tuhan mengirim kepada Elia makanan, baik itu roti maupun daging, di tepi sungai Kerit, itu adalah mujizat langsung. Dalam kasus baik Elia maupun Elisa memukul sungai Yordan, sehingga sungai Yordan itu menjadi kering dan bisa berjalan, itu adalah mujizat. Dan di dalam kasus Elisa membuat mata air, sumber air di Yeriko menjadi sehat dengan garam, itu juga adalah mujizat. Dan itu bagian daripada mujizat proses, dan juga itu mujizat langsung. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal 4, setelah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang ada pada kamu di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Ya, pergi minta kepada mereka." Saudaraku, bejana-bejana yang kosong. Kemudian Elisa berkata, "Jangan hanya sedikit." Kemudian masuklah
tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana-bejana itu. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Mujizat bayar hutang. Nabi Elisa berada di suatu tempat, ada janda, seorang nabi datang kepadanya, mohon petunjuk dan solusi. Mengapa? Karena anaknya mau dirampas oleh penagih hutang. Nah, kita ingat dengan pinjaman online yang tidak resmi dan memeras dan menteror dan sering dan merugikan orang. Lalu pemerintah bertindak, mengambil tindakannya tegas. Nah, kembali kepada janda itu. Karena suami janda itu di dalam keluarga itu punya utang kepada saudagar mungkin, atau kepada orang yang bermodal. Karena suaminya itu telah meninggal dan meninggalkan hutang, dan hutang itu belum lunas dibayar. Menurut pertimbangan dari yang punya utang, janda ini tidak mampu bayar hutangnya. Karena suami sudah meninggal, dan bagaimana dia menghasilkan sesuatu. Maka timbullah di dalam pikiran dan hatinya yang tamak dan kejam dan jahat. Lebih baik saya ambil anak-anaknya, biar dia bekerja. Nah, bagi saya, anaknya itu menjadi milik saya. Nah, saudaraku, mari kita coba berdialog atau mendramatisir apa yang sedang terjadi. Elisa, Bu, apa yang bisa kubuat? Apa yang bisa kubantu? Saya sudah mendengar cerita tentang ibu dan mendengar masalah ibu. Maaf ya, Bu, bolehkah saya ajukan pertanyaan? Ibu punya apa di rumah? Janda, tidak punya, Pak, kecuali minyak dalam buli-buli. Nah, itu dia. Oke, Ibu sekarang pulang dan pinjam bejana-bejana dengan tetangga-tetanggamu. Jangan cuma sedikit ya. Jawab janda itu. Siap, laksanakan. Janda itu sangat yakin pada perkataan Nabi Elisa dan taat melakukan apa yang disuruhnya, sehingga terjadilah mujizat. Janda berkata kepada anak-anak, "Nak, bantu mama ya. Ada apa, Mak? Tolong pinjamkan bejana-bejana dengan tetangga-tetangga kita. Sebanyak-banyaknya ya." Anak-anaknya bilang, siap, Mama. Laksanakan, katanya. Nah, mereka pun pergi meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya. Kemudian janda itu sambil menuangkan minyak dalam bejana itu, minyak itu dalam buli-buli yang kecil, sedangkan bejana-bejana itu sudah banyak. Lalu janda itu sambil menuangkan, dia mungkin ini kata-katanya. Dia berkata, "Aku lakukan dengan iman atas petunjuk dan perintah hambanya Nabi Elia." Lalu dia tuangkan. Lalu anak-anak menjawab, "Haleluya, haleluya. Mama, sudah penuh, Mama, sudah penuh, Mama. Geser lagi, Nak, geser lagi, Nak," kata mamanya. Lalu anaknya, "Habis, Mak, bejana itu semua sudah penuh, Mak." Lalu janda bilang, "Ayo kita pergi kepada Nabi Elisa.
kita minta petunjuk apa yang harus kita buat selanjutnya. Kemudian ia dan anaknya tuh sangat gembira dan sangat bersukacita, dan dia berjumpa dengan Nabi Elisa. Lalu janda itu berkata, haleluya, salam, haleluya, salam, haleluya, salam. Perintah Bapak sudah saya laksanakan dan semua bejana telah penuh. Mohon petunjuk selanjutnya, Pak Nabi, kata janda itu kepada Elisa. Lalu Elisa bilang, Shalom Elohim, haleluya, haleluya, haleluya. Saya turut senang. Terima kasih kamu percaya dan taat atas apa yang saya katakan. Selanjutnya, jualah dan bayarlah hutangmu. Sisanya untuk keperluan kamu dan anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Prinsip mujizat terjadi adalah satu, datang pada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan lakukannya. Karena sumber mujizat ada pada Tuhan. Dan Tuhan memakai hambanya, yaitu Elisa. Dua, harus yakin akan perkataan Tuhan yang diucapkan oleh Nabi atau oleh hamba Tuhan. Jangan ragu atau jangan tidak percaya. Yang ketiga, tidak hanya yakin, tidak hanya percaya, tetapi lakukan apa yang diperintahkannya. Dan mujizat itu terjadi. Dan mujizat terjadi karena yakin, karena taat, tetapi memakai apa yang ada. Ya, memakai apa yang ada. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menghendaki pelayanan terus terjadi. Pelayanan rohani, bahkan ini termasuk pelayanan jasmani. Ya, Tuhan melalui Elia membuat pengkaderan pelayanan dengan tenaga baru yang lebih mudah, yang siap mengabdikan diri kepada Tuhan, setia mengabdikan kepada Tuhan, dan setia mengabdikan diri kepada bosnya atau pada seniornya yang bernama Elia. Dan itulah Elisa. Nabi Elisa pengganti Elia memulai pelayanannya di Yeriko, membuat mujizat air yang sering mendatangkan kematian pada bayi. Air itu menjadi sehat, layak dikonsumsi. Dan selanjutnya ia membuat mujizat dalam membayar hutang seorang janda dengan minyak dalam buli-buli. Mungkin di dalam buli-buli itu hanya ada beberapa gram. Ya, kita katakanlah mungkin 100 atau 300 gram. Menjadi 15 sampai 20 bejana. Nah, kita kalkulasi ya, kita hitung. Misalnya, satu bejana itu 20 liter. 20 liter satu bejana. Dan ada 20 bejana. Artinya ada 20 bejana dikali 20 liter berarti ada 400 liter. Misalnya 1 liter itu harganya 15.000. Jadi 400 liter dikali 15.000 mendapat 16 juta. Ini kalau dirupiahkan menjadi 16 juta. Cukup untuk membayar hutang. Misalnya hutang itu adalah 5.000 rupiah. 5 juta rupiah. Bukan 5.000 ya. 5 juta rupiah. Maka masih ada saldo atau masih ada sisa 1 juta rupiah. Untuk rekan hamba Tuhan, pasti beban pelayanan kita berat. Belum lagi ekonomi kita tidak memadai sebagai hamba Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya mengalaminya. Dari pengalaman itulah saya sampaikan ini. Sering berkekurangan, gali lubang, tutup lubang, hutang dulu di warung. Tetapi hutang memang harus dibayar, ya. Hutang harus dibayar. Belum lagi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai penginjil, kita dicuekin. Mungkin bahkan juga kita dilawan, ya. Bahkan ada yang ditolak, bahkan ada yang dipecat, diusir. Wah, sakit memang. Tapi itulah risiko pelayanan. Inilah kenyataan, ya. Tapi ayolah kita tetap setia melayani Tuhan.
badai pasti berlalu. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan membela kita. Dan jika melayani, jangan pilih-pilih. Jangan pandang muka. Jangan pandang harta. Ada banyak orang yang melayani dan mengharapkan sesuatu. Dan dia melayani orang-orang yang berada, orang-orang yang berkecukupan. Dan dia mengharapkan orang-orang yang berada, orang yang berkecukupan itu mendukung. Saudara yang kaya, yang berkecukupan jangan tersinggung ya. Terima kasih bagi saudara-saudara yang memang memperhatikan hamba Tuhan. Tetapi banyak juga yang pelit. Justru dari orang-orang yang bermurah hati. Kata kuncinya bermurah hati. Entahkah kaya, entahkah sedang, entahkah miskin. Tetapi dia bermurah hati. Dia memberi dirinya, memberi hartanya kepada Tuhan. Dan dia dengan sukacita memberi kepada Tuhan. Bagi Anda sebagai umat, jangan kalian mengeledek hamba Tuhan. Jangan semena-mena terhadap hamba Tuhan. Ayo hargai hamba Tuhan. Support pelayannya dengan tenaga dan dengan uang Anda. Dan jika Anda ada masalah kesehatan dan juga ada masalah ekonomi, datanglah minta petunjuk Tuhan dan datang pada hambanya. Mohon didoakan, konseling. Ya. Ingat Elisa, datangi sumber air, bawa garam, dan mengucapkan kata-kata yang berkuasa dan mujizat terjadi. Ingat janda yang bayar hutang. Secara ajaib, ia datang kepada Tuhan lewat hambanya Nabi Elisa. Ia yakin dan ia taat akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Jika Anda takut, jika Anda depresi, jika Anda galau, ingat Nabi Elia yang memang juga ada rasa takut, ada rasa galau, ya. Tetapi Tuhan peduli saudara. Tuhan peduli umatnya. Tuhan peduli hambanya. Tuhan memang tidak selalu bekerja seperti dan sama caranya. Tapi Tuhan bekerja secara ajaib. Misalnya pada saat di tepi Sungai Kerit, Tuhan mengirim mujizatnya lewat burung gagak. Di rumah janda Sarpat, melalui janda itu yang memiliki hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, Tuhan membuat mujizat di situ, ya saudaraku. Dan Tuhan bekerja menurut kehendaknya, menurut kuasanya, menurut kedaulatannya. Tadi malam saya berdiskusi dengan anak-anak yang di Panti Asuhan Anugerah Bengkayang. Saya tanya, siapa sumber utama, sponsor utama kita di panti itu? Lalu mereka jawab, karena ada toko yang sering berdonasi, sering kirim beras kepada mereka, mereka jawab, Duta Mas, Sumber Rezeki, Yoga Motor, dan lain-lain. Waduh, saudaraku. Dan terima kasih kepada tokoh-tokoh yang saya sebutkan, dan memang mereka secara rutin, ya, secara rutin. Nah, tiap-tiap bulannya menyantuni panti. Tapi saya koreksi, sponsor utama dan yang terpenting dan yang utama adalah Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan orang-orang, tokoh-tokoh untuk menyalurkan berkatnya bagi kita di Panti Asuhan Anugerah Bengkayang. For God, nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem I have big God. God is almighty. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan berkata, saya punya masalah yang besar. Tapi kamu bisa berkata, hai masalah, saya memiliki Allah yang besar. Allah yang maha kuasa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Memberi, 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 memberi. Menabur, 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 menabur. Satu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat hidup Anda ini, anak dan cucu Anda akan menuai segala apa yang
saudara tabur. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih mendengar mujizat. Tuhan bekerja baik langsung maupun tidak langsung. Jika ada hinaan, ada ejekan, ada cemoohan, abaikan, anggap itu sampah. Majulah di dalam Tuhan, teruslah setia. In God we trust. With God, without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Pendeta Najarudin pamit undur diri. Salam sejahtera. Shalom. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan pasti.